sekali di tengah-tengah suasana long weekend, tapi saya melihat spirit kita gak pernah weekend. Ya, spirit kita selalu menyala-nyala dan selalu mau melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan sepanjang 1 bulan ini kita belajar tentang bagaimana memiliki kehidupan budaya seperti Yesus yang sudah hidup di dunia ini. Mari kita mau memiliki kehidupan seperti Yesus. Kita belajar dalam 1 bulan ini tentang bagaimana Jesus culture. Yesus harus menjadi sebuah culture kehidupan yang kita punyai dalam hidup kita. Saya berdoa dan saya percaya, biar kiranya semua kita yang ada di ruangan ini, saya rindu kita hidup seperti Yesus yang sudah hidup. Ada amin? Dan hari ini saya mau mengajak kita semua bersama-sama melihat 1 Yohanes pasal kedua ayat yang ke-6. Ya, coba kita lihat. 1 Yohanes pasal yang kedua, ya, pada ayat yang ke-6. Saya mau ajak kita semua bisa membaca bersama-sama dengan saya. Barang siapa mengatakan bahwa bahwa ia ada di dalam dia. Ya, tunjuk sebelahnya. Kamu ada di dalam dia. Saya juga ada di dalam dia. Apa yang dikatakan? Mari kita baca. Ia apa? Wajib hidup. Ini kata yang penting sekali. Wajib hidup. Sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. Ya, kalau kita bisa membaca di dalam International Standard Version, kalimat wajib hidup ini dituliskan dalam kata the one who says that he abides in him must live the same way. The same way. Kata the same way di sini yang saya temukan adalah to make one's way and progress. Jadi kesimpulannya apa? Coba lihat semuanya ke depan. Kalau saudara mau memiliki kehidupan sama seperti Yesus yang sudah hidup 2000 tahun yang lalu, firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya, kita harus membuat hidup kita make one's way dengan Tuhan. Dan bukan hanya one's way, kita harus ada progress di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita semakin hari semakin progress di dalam Tuhan. Ada amin? Apa maksudnya progres? Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin lebih matang lagi. Di dalam pernikahan kita belajar juga hidup kita harus lebih progres lagi. Di dalam bergereja kita belajar apa? Lebih progres lagi. Dan progres yang kita lakukan adalah progres sesuai dengan apa yang Yesus sudah lakukan. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara juga melihat 1 Petrus 2 ayat 21. Ayat ini meneguhkan pernyataan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dua tokoh yang berbeda, satu yang bernama Yohanes, satu yang bernama Petrus. Petrus berkata kepada saudara dan saya, mari kita baca sama-sama. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan apa, saudara? Teladan bagimu, supaya apa yang kita lakukan? Kamu mengikuti jejaknya. Jadi kesimpulannya setiap kita hari ini, mari semakin hari semakin progres, belajar example dari Yesus, belajar untuk hidup kita semakin hari serupa dan sempurna seperti Yesus. Ada amin? Kata sempurna di sini bukan berarti tidak ada kekurangan. Kata sempurna di sini artinya apa? Ya, kita sudah belajar. Teleios. Artinya apa? Hidup kita itu semakin hari berubah, semakin hari berubah, semakin progres, dan makin hari, satu hari waktu Yesus datang kedua kali, kita akan menjadi mempelai wanita yang sempurna, yang dijemput oleh Tuhan. Ada amin, saudara? Dan hari ini saya tahu, melihat dari wajahnya, memang jauh dari sempurna. Ya, memang kita masih perlu progres. Ya, dan hari ini saya mau mengajak kita semua melihat, sama seperti saya mau mengajak kita melihat visual tentang Jesus culture. Yesus itu punya budaya, punya gaya hidup, punya keteladanan, punya jejak yang kita perlu ikuti. Coba kita lihat. Saudara bisa melihat ada tulisan apa?
Nah, berapa banyak yang bisa lihat gambar Jesus Sculpture? Angkat tangan. Yang bisa lihat saja. Yang nggak bisa lihat jangan angkat tangan, karena memang ya, kalau nggak bisa lihat kan susah. Bisa lihat ada Jesus Sculpture-nya, tulisannya. Saya lihat tadi ada dua jenis wajah, satu yang sudah bisa melihat, satu yang belum bisa melihat. Nah, hidup ini juga sama seperti kita melihat visual ini. Terkadang kita belum bisa lihat Yesus itu hidupnya seperti apa sih? Ya kalau saudara lihat yang paling kiri atas, saudara tahu itu gambar apa? Nah, bingung nggak? Ya, ini menggambar ini ya dari anak EUG mahasiswa di barat. Ya, dia punya karunia ya untuk memberikan menggambar membuat karikatur ya, dan dia menggambarkan tentang kiri paling atas gambaran tentang Tuhan menciptakan dunia ini ada apa? Ada awan yang di atas, kemudian ada air yang di bawah, ya agak mirip-mirip lah. Ya, Yesus gambar salib ya menciptakan mereka. Kemudian ada gambar yang di tengah, saudara tahu itu apa? Ini bukan Godfather Star Wars. Ya, tapi itu gambaran tentang menciptakan manusia, mengembuskan nafasnya. Ya, gambar yang di tengah adalah gambaran tentang manusia yang diambil dari tanah liat kemudian menjadi manusia yang hidup dengan nafas dari Tuhan. Kemudian kita lihat ada gambar pohon, betul? Ada gambar pohon, gambaran tentang buah pengetahuan baik dan jahat, pohon kehidupan. Kemudian kita bisa lihat lagi ada gambar sebelah kanan, Musa sedang membelah laut yang ada di sebelah atas. Kemudian yang di bawah, nah ini namanya juga Titanic, kapal Nuh tapi dari bawah. Ya, dan kemudian kita bisa melihat ya ada gambaran Yesus disalibkan, dan kita juga bisa melihat bahwa ada perjalanan di kiri paling bawah. So bisa lihat adalah gambaran apa? Perahu. Ya, ada apa? Perahu. Ya kan, perahu untuk menjala jiwa. Ya, ada tebaran jala, betul saudara? Ada jala yang ditebarkan. Kemudian ada gambar tentang apa lagi di sebelahnya? Ayo. Nah, ada gambar tentang ini katanya Roh Kudus yang turun waktu Yesus dibaptis. Ya, dan bukan hanya itu, ada gambaran Petrus dibasuh kakinya oleh Yesus. Kemudian ada gambar mahkota. Kemudian ada gambaran ada cawan anggur. Kemudian ada gambaran, nah itu yang sebelah yang paling bawah, ya Yesus melakukan berbagai mujizat. Kemudian ada gambaran yang di tengah, soto yang tengah itu apa? Ya sebelah R itu, jalan kecil, jalan besar. Ya jadi ada jalan, ya ada jalan penuh dengan tantangan, ada jalan dalam hidup ini yang ditawarkan, ya jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Kemudian kita melihat Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan. Saudara, ini adalah gambaran tentang kehidupan Yesus. Pertanyaannya adalah, coba lihat semuanya. Waktu saudara ada dalam hidup ini, apakah hidupmu seperti Yesus? Apakah hidupmu menjadi contoh, punya progres seperti dia? Dan saya yakin bahwa kita semua hari ini mesti belajar memiliki Jesus culture dalam hidup kita. Punyai budaya, punyai gaya hidup Yesus. Dan hari ini saya mau ajak kita semua melihat di dalam Matius pasal yang ke-9. Coba kita lihat pada ayat yang ke-36. Ya, saya ingin mengajak kita melihat ini adalah kalimat pertama kali yang kita temukan tentang kata yang Yesus mau kita alami dalam hidup kita. Dan saya yakin sekali salah satu gaya hidup Yesus adalah ada di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Kalau kita sudah temukan, mari saya ajak kita baca. Melihat orang banyak itu, apa? Tergeraklah hati Yesus. Ini kata penting. Saudara bisa ketemu puluhan orang, saudara bisa lihat ratusan orang. Engkau bisa hari ini melihat pasanganmu, engkau bisa ada di dalam gereja, tapi pertanyaannya, apakah hatimu masih bisa tergerakkan? Tergeraklah hati Yesus, dikatakan apa? Oleh, mari kita baca, belas kasihan, compassion. Salah satu gaya hidup Yesus, Jesus culture, budaya Yesus yang diajarkan kepada saudara dan saya adalah dia memiliki hati yang berbelas kasihan. Dia memiliki compassion heart dalam hidupnya. Kepada siapa? Kepada mereka. Karena apa? Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak
bergembala. Saudara, saya menemukan ada banyak orang dalam hidup ini yang sedang lelah. Yang sedang apa? Mereka sepertinya tidak lagi memiliki jalan dalam hidup mereka. Dan hari ini saya mau ajak kita semua melihat, Tuhan mau kita mengalami apa? Sebuah proses di mana kita belajar untuk hidup ini. Kita mau memiliki belas kasihan. Kasih tahu kepada sebelahmu, belas kasihan. Ya, ngomongnya juga perlu belas kasihan, saudara. Ya, saya yakin sekali ini adalah bagian yang Tuhan mau kita alami dalam hidup kita. Di waktu kita memiliki belas kasihan, kita ingat dengan sebuah kisah yang saya mau kita baca. Dan sebelum kita membacanya, saya mau ajak kita melihat definisi dari compassion. Mari kita lihat. Compassion adalah a quality of understanding. Jadi, compassion adalah kualitas untuk memahami the suffering of others. Orang yang punya compassion, dia itu bukan hanya tahu, tapi dia memahami. Knowing dan understanding itu dua hal yang berbeda. Saudara hanya bisa tahu seseorang, dia punya kesulitan, tapi belum tentu saudara bisa memahami kesulitan dia. Hari ini saya berdoa, kita akan menjadi gereja yang belajar apa? Memahami kesulitan, penderitaan orang lain, masalah orang lain. Dan bukan hanya understanding, tapi dikatakan apa? And wanting apa? To do something about it. Webster mengajarkan inilah yang dinamakan compassion. Compassion bukan hanya sekedar saudara menangis di gereja. Compassion bukan sekedar saudara bersedih hati waktu engkau melihat ada orang yang susah. Compassion bukan sekedar pengetahuan yang engkau taruh di dalam pikiranmu. Tetapi compassion adalah apa? Firman Tuhan. Bahkan saya percaya ini yang mengajar kita belajar memahami. Memahami apa? Masalah orang lain, penderitaan orang lain, kesulitan orang lain, problem orang lain. Makanya saya berdoa buat saudara yang ada di ruangan ini, belajarlah untuk understanding others. Ya, hari ini ada pelayanan di Iran, ya. Nanti saya juga akan cerita. Ya, ada satu teman kita dari Iran, ya, boleh lambaikan tangan, ya. Kita boleh sambut dengan sambutan. Kita melakukan pelayanan kepada pengungsi-pengungsi Iran, refugee dari Iran. Itu sekarang kita kumpulkan hampir 50 orang di Abalov, Kelapa Gading. Ya, jadi saudara mesti tahu bahwa orang Iran di Indonesia itu lebih dari 10.000 orang. Ya, mereka refugee yang keluar. Ya, karena keluar dari khususnya hari-hari ini, apalagi di Middle East, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah. Dan saudara bisa temukan, ya, orang-orang Iran, salah satu daerah lokalisasi terbanyak adalah di Kelapa Gading. Ya, di apartemen Moy, itu paling banyak. Ya, jadi puji Tuhan ya, kalau ada di apartemen sana, ya akan ketemu dengan banyak teman-teman. Tapi mereka juga ada spreading di beberapa lokasi, dan ada beberapa gereja yang sudah melayani mereka. Dan termasuk kita Abalov, kita juga mengadopsi, dan kita sebisa kita menolong mereka sambil mereka menunggu visa dan izin sebagai pengungsi untuk melakukan suaka politik. Dan umumnya mereka lebih banyak minta suaka politik ke Australia. Ya, jadi mereka harus menjadi pengungsi ada di Indonesia. Saudara, saya percaya kita bukan hanya sekedar tahu kesulitan mereka, tapi kita menjadi orang yang memahami kesulitan mereka. Dan sebab itu kita gereja di Abalov, kita mengambil keputusan setiap minggu sore kita melakukan ibadah untuk orang-orang Iran. Kita melatih mereka juga untuk bisa berbahasa Inggris. Dan saya percaya ini bukan hanya untuk kita tahu. Kalau hari ini ada di antara saudara yang berbeban, yang punya hati, yang mau memahami lebih dalam lagi, welcome untuk bisa join dalam pelayanan kepada orang-orang Iran. Dan hari ini saya mau ajak saudara melihat bahwa kita bukan hanya memahami, tapi kita juga mau melakukan sesuatu kepada orang yang mengalami kesulitan dan kesukaran.
Kita bisa membaca di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Kisah klasik yang semua orang sudah sering kali dengar. Tapi hari ini saya mau ajak kita semua bersama-sama perhatikan ayat demi ayat yang kita akan baca. Saya bacakan pada ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Silakan 27, mari kita baca sama-sama. Jawab orang itu, "Ayo, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah," perhatikan kalimat ini, "sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri." Saya bacakan ayat berikutnya lagi. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara mau jadi orang yang hidup, yang real di dunia ini, lakukan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Tapi konteks ayat ini adalah bicara tentang bagaimana kita memiliki belas kasihan kepada orang lain yang punya kesulitan, punya masalah dalam hidup mereka. Firman Tuhan berkata, yaitu apa? Pada ayat yang ke-29, saya bacakan, "Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia?" Dia tanya, siapa sesamaku manusia? Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan hanya merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Apa yang terjadi? Ada seseorang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Dia dirampok, tapi bukannya dirampok. Saudara pernah dirampok? Mungkin ada yang pernah punya pengalaman. Tapi ini bukan yang dirampok, bahkan dipukul. Bukan yang dipukul, bahkan dibiarkan setengah mati. Kemudian, apa yang terjadi? Mari kita baca pada ayat yang ke-31. Apa yang dikatakan? Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, lalu apa yang terjadi? Ia melewatinya dari mana? Seberang jalan. Imam gambaran tentang apa? Hamba Tuhan. Ya, imam itu siapa? Hamba Tuhan. Ya, jadi ini memang ayatnya kayaknya buat saya. Ya, kayaknya saudara harus bersyukur. Saudara gembira sekali ya kalau ayat ini hanya buat pendeta, bukan buat saudara. Ya, tetapi ada ayat berikutnya lagi. Ini bagus juga nih. Demikian juga seorang Lewi. Saudara tahu siapa Lewi? Tunjuk sebelahnya. Kamu Lewi. Lewi itu orang Kristen. Ya, Lewi itu jemaat. Ya, orang Lewi, imam Lewi, saudara. Ya, seorang Lewi datang ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, apa yang dilakukan? Ia melewatinya dari mana? Seberang jalan juga. Karena kasih tahu sebelahnya, kita nggak beda sama pendeta juga, kelas sama juga. Ya, jadi nggak hanya pendeta, termasuk nggak pendeta juga sama juga. Dia lihat ada orang susah, dia lewat dari seberang jalan. Kalau boleh menghindar, pilih jalan yang lebih mudah. Lalu apa yang terjadi? Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan suruh mesti ingat, orang Samaria itu orang apa? Belum kenal Yesus, belum kenal Tuhan. Makanya jangan aneh kalau hari ini ada banyak orang bilang, "Bingung ya saya, lihat orang di gereja sama orang di luar gereja beda tuh. Malah kadang-kadang di luar gereja lebih punya." Lebih punya apa? Lebih punya concern kepada orang lain. Nah, ini ya satu teguran buat saudara dan saya. Ya, orang Samaria adalah gambaran tentang orang yang belum kenal Tuhan sama sekali. Dan kemudian mari kita baca. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara baca ayat yang sama nggak sama seperti Yesus? Yesus tadi kalimatnya apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Samaria ini juga, orang Samaria sama juga kan? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ternyata yang Samaria ini Yesus banget. Yang Lewi nggak Yesus banget. Yang imam pendeta apalagi. Dan kemudian apa yang dikatakan? Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Kemudian ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu di atas keledai tunggangannya sendiri. Ya, kalau hari ini punya mobil, bawa orang itu di mobil saudara. Lalu membawanya ke tempat penginapan, keren juga, bawa ke hotel. Dan merawatnya. Saudara, ada kalimat merawatnya.
Kemudian apa yang terjadi? Dia ada jeda 1 malam. Benar nggak? Dia nggak antar langsung ke rumah sakit. Dia antarnya kemana? Dia temenin dulu di hotel 1 malam. Baru ayat yang dikatakan, ayat yang ke-35, keesokan harinya dia menyerahkan berapa? 2 dinar. 2 dinar, saudara mesti tahu upah 1 hari itu 1 dinar. 2 dinar upah 2 hari dia berikan kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Jadi artinya apa? Kasih deposit lebih dulu, kasih kredit card. Coba lihat sebelahnya, berita gembira buat yang susah. Ya, mungkin ada yang akan tahu kredit card buat saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya, dan kemudian dikatakan, dan aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saya suka dengan ayat ini 36-37. Ayo kita baca. Siapakah di antara ketiga orang ini? Coba lihat baik-baik. Siapa yang di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Siapa? Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Mari kita baca ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jadi compassion bukan hanya sekedar tahu, perasaan, sekedar kita kasihan, tapi compassion adalah the quality to understanding, memahami kesulitan, penderitaan, dan masalah orang lain. Tapi bukan hanya itu, wanting to do something, mau lakukan sesuatu. Maka apa yang dikatakan? Firman Tuhan berkata apa? Mari kita baca. Kata Yesus kepadanya, ayo pergilah dan perbuatlah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gambaran tentang Samaria yang murah hati adalah gambaran tentang apa? Gambaran tentang bagaimana kita belajar bukan hanya tahu masalah orang lain, tapi kita menjadi orang yang memahami, mengerti dengan empati kita terhadap masalah mereka. Dan bukan hanya itu, kita bersedia menolong dan mendampinginya. Itu namanya belas kasihan. Pertanyaan saya hari ini, coba lihat semuanya. Saya mau tanya, saudara, gambaran Samaria yang murah hati ini kan sama orang yang dia nggak kenal ya. Saya mau tanya, belas kasihan lebih gampang kepada orang yang jauh atau orang yang dekat sama saudara? Coba. Dekat apa jauh? Hah? Yang saudara kenal atau yang saudara kurang kenal? Bisa ada dua kemungkinan. Biasanya kita lebih gampang belas kasihan sama orang yang kita kurang kenal, ya kan? Yang gak bikin masalah sama kita, benar? Yang gak terlalu dekat banget sama kita. Yang biasanya apa? Yang biasanya kalau dia apa? Kalau dia kalau masih baik-baik ya oke lah, ada belas kasihan. Tapi kalau kayaknya udah bikin problem, ya sudah, kemudian kita mengalami, kita jedek banget lihat dia, kita kayaknya kesel, kita satu kantor, kita satu gereja, atau mungkin kita di satu keluarga. Dan saya mau katakan kepada saudara hari ini dengar baik-baik, saya temukan justru belas kasihan kadang-kadang lebih gampang kepada orang di luar kita, benar nggak? Kepada orang yang kita nggak terlalu kenal, kepada orang yang masih baik sama kita, kepada orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ternyata belas kasihan ya jauh lebih sukar kepada orang yang setiap hari kita lihat di depan kita. Coba lihat sebelahnya. Kayaknya saya tahu. Ya, untuk memerlukan belas kasihan buat hidupmu, memang perlu kasih karunia. Saudara, saya percaya sekali bahwa belas kasihan justru kita harus, saya mau ajak kepada saudara yang ada di ruangan ini, di Amal of PCC, jangan praktek belas kasihan justru kejauhan. Jangan yang jauh-jauh, jangan. Praktek belas kasihan kepada yang di sebelahmu dan di sekitarmu. Kasih tahu sebelahnya, kamu orangnya. Kita semua praktek belas kasihan di sekitar kita. Ada amin? Ya, gimana dunia bisa melihat Yesus dalam diri kita kalau kita aja nggak praktek yang namanya membangun the quality of understanding kepada orang lain, membangun kualitas wanting to do something. Sebab itu saya berdoa,
Ada dua hal yang saya mau challenge untuk setiap saudara yang ada di ruangan ini. Apa yang kita perlu lakukan? Saudara, belajar mempraktekkan compassion. Bukan hanya kepada orang yang jauh. Orang Samaria ini belum lahir baru. Dia praktek sama yang jauh. Tapi saudara adalah imam dan Lewi, sudah lahir baru. Praktek sama yang dekat. Ada amin? Ada saudara di keluarga kita ngeselin banget. Ya, udah dibanyak dibantu, nggak tahu diri, ngomongin kita. Nah, itu perlu belas kasihan ya begitu. Ya, untuk mengasihi dia kembali perlu compassion. Benar? Di anggota GC kita, cell group kita, ya kan? Dia udah kita tolongin, udah kita bantu, nggak ada kamsia-kamsianya, nggak ada thank you-nya sama kita. Waduh, nah ini yang namanya perlu belajar praktek belas kasihan. Ada amin saudara? Hari ini saya mau ajar dua hal yang kita mau praktekkan hari ini. Ini tindakan yang radikal loh, jangan kaget-kaget nih saya bicara. 1 Yohanes 3 ayat 17. Ini kalau mau praktek belas kasihan, compassion, dari ayat ini Alkitab udah kasih sangat jelas. 1 Yohanes 3 ayat 17. Oke, kalau kita sudah temukan, mari kita baca sama-sama. Barang siapa mempunyai, wah, ini berita mengagetkan buat banyak yang punya harta duniawi. Ya, berita gembira yang kurang banyak harta duniawinya. Ya, coba kita baca. Barang siapa mempunyai harta duniawi, kasih tahu sebelahnya, yang kaya, yang banyak duit. Ya, kok ragu-ragu dari wajahnya kayaknya kurang kaya ya. Nah, yang punya duit, yang punya harta, ya ini udah nggak usah jauh-jauh ngomongnya, yang punya harta duniawi. Dan mari kita baca, melihat saudaranya menderita kekurangan. Terus apa yang kita lakukan? Tetapi menutup apa? Pintu hatinya. Sudah tahu kata pintu hati? Saya suka banget. Baca bahasa Inggrisnya. Coba cari bahasa Inggrisnya. Kata pintu hati itu apa? Hah? Pintu hati. Di dalam bahasa Inggrisnya, saudara temukan dalam salah satu terjemahan adalah compassion. Pintu hati itu compassion, belas kasihan. Tetapi menutup compassionnya terhadap saudaranya, firman Tuhan bilang apa? Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada di dalam diri. Saudara, pintu hati itu compassion. Makanya saya cuma mau bilang begini, ayo kita praktek. Kalau yang punya kesulitan, punya kekurangan, kita melihat saudara kita ngalamin masalah, kita belajar apa? Belajar peduli. Bukan hanya peduli dan tahu, tapi bertindak. Wanting to do something. Lakukan yang terbaik. Saya bersama istri, beberapa kali kami juga tergerak di waktu kami bertemu dengan beberapa orang dalam hidup kami. Dan terkadang orang yang kita bantu, saudara, bukan berarti orang itu yang harus maaf ya di jalan-jalan, yang rumahnya yang reot-reot, belum tentu loh. Ya, di dalam hidup ini, ya ada banyak hal yang Tuhan bisa gerakan kita kalau ada orang-orang yang kita temukan memang lagi mengalami kesulitan. Ini bukan bicara soal apa? Bukan bicara soal orang-orang yang sekedar miskin, tapi ini bicara tentang orang-orang yang memang perlu belas kasihan, compassion dalam hidup kita. Dan saya bersama istri, kita selalu mengambil komitmen dalam hidup kita. Kalau Tuhan menggerakkan kita, khususnya istri saya, kalau udah dapat compassionnya, saya sudah tahu pasti dari Tuhan. Kalau memberi, saudara, itu udah nggak usah banyak doa. Itu sifatnya Tuhan. Ada amin? Ya, dari wajahnya tegang sekali kelihatannya. Terlalu banyak harta kelihatannya. Ya, tapi kalau menerima, nah justru mesti banyak doa. Ya, kalau memberi mah, nah ini terbalik, orang Kristen kalau memberi banyak doa dia. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Benar. Kalau memberi mah pasti dari Tuhan itu. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang memberi. Ya, tapi kalau menerima, nah ini justru kenapa saya suruh harus banyak doa. Karena banyak kali kita udah menerima, nanti satu hari nggak menerima, jadi kecewa. Nah itu. Ya, makanya hari ini saya berdoa agar setiap saudara dan saya, ayo kita praktek. Coba lihat sebelahnya, banyak nggak dia hartanya? Langsung lihat, waduh, kayaknya tegang banget saudara. Hari ini saya cuma mau bilang begini, Tuhan bukan bicara soal lihat harta secara jasmani saja, tapi hari ini saya berdoa agar kita punya, yaitu apa? Kita belajar empati, understanding, kita belajar peduli, kita belajar ngerti,
kita melihat apa yang menjadi kebutuhan seseorang dan kita willing to do something. Itu baru namanya kita hidupnya seperti Yesus, punya compassion. Ada amin, saudara? Hari ini saya berdoa agar setiap kita yang ada di ruangan ini, mari kita bangun. Bangun apa? Bangun hati kita, pintu hati kita. Dengan cara apa? Pintu hati kita bangun dengan compassion. Saudara, itu hal yang pertama. Jadi paling simpel, lewat harta kita. Berapa banyak yang mau praktek punya compassion dengan harta? Coba tinggi-tinggi. Benar susah banget ya keluarnya. Ya kalau bicara uang memang agak susah, saudara. Ya tapi belajar. Ya hari ini punya compassion. Ya compassion dengan siapa? Belajar berbelas kasihan dengan apa? Dengan orang-orang yang ada di keluarga. Ya kalau ada di gereja, ada juga di keluarga. Ya belajar apa? Belajar dengan orang tuamu. Belajar dengan apa? Dengan mertuamu. Belajar dengan siapa lagi? Dengan orang-orang yang sudah pernah berjasa membesarkan hidupmu. Sudah belajar. Tapi bukan berarti kita main hanya memberi. Tapi maksudnya kalau dia ada ngalamin kesulitan, ada masalah, sudah belajar untuk berbelas kasihan. Ada amin? Bahkan kepada orang-orang yang di sekitar kita juga. Hari ini saya mau ajak kita praktekkan. Amin? Halo? Wah, saya sudah lihat semangatnya, sudah luar biasa. Lalu yang kedua, nah ini praktek kedua. Praktek pertama soal harta, ya. Praktek kedua adalah sama seperti waktu Yesus di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ke-38. Nah ini yang saya rindu untuk ajak semua kita yang di Apple of DCC belajar untuk melihat di sekeliling kita. Saya bacakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, mari kita baca sama-sama. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Apa yang Yesus bilang? Mari kita baca. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, ayo, tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Siapa tuaian itu? Mereka yang lelah dan terlantar. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Itulah yang dimaksud dengan tuaian yang banyak. Karena itu mari kita baca, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan apa, saudara? Pekerja untuk tuaian itu. Saya suka dengan kata orang banyak yang lelah dan terlantar. Coba lihat di dalam The Living Bible, ya, kita bisa menemukan orang banyak yang lelah dan terlantar di sini adalah orang yang apa? Adalah orang-orang yang mengalami, coba kita lihat, karena apa, saudara? Karena kesukaran yang mereka hadapi. Ya, boleh tolong dimunculkan? Karena kesukaran yang mereka hadapi sangatlah besar. Saudara menemukan ada orang-orang yang mengalami kesukaran yang besar, dan dikatakan dalam The Living Bible, orang-orang yang lelah dan terlantar ini, mari kita baca, mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan atau kemana harus mencari pertolongan. Saudara, saya mau beritahu dengan baik-baik, bukan hanya kepada orang yang berkekurangan secara harta, tapi mulai hari ini saya mau ajak kita semua, ayo dong jadi orang Kristen yang peduli dengan orang-orang yang lagi susah secara hati, lagi bingung secara rohani, lagi tidak tahu mau kemana kehidupannya, karena lagi banyak pergumulan dan penuh dengan tantangan. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua, mari kita lakukan, yaitu apa? Punya compassion sama orang-orang yang lelah. Ada banyak orang di dunia ini lagi lelah secara rohani, lelah secara apa? Jiwani. Lagi apa? Lagi punya roh terlantar. Saudara tahu roh terlantar? Gak ada yang urus. Ya, hari ini ada banyak roh terlantar. Di gereja juga begitu. Ada banyak jemaat terlantar karena gak diurus. Ya, tapi hari ini saya berdoa agar setiap kita semua jangan jadi orang-orang yang gak punya compassion. Yang kedua, mulai hari ini, berapa banyak saudara yang mau ingat dengan teman-temannya yang lagi terlantar, yang lagi orang lama, yang sudah gak pernah ada bersama-sama dengan kita, mereka yang pernah bersama-sama di dalam gereja, mereka orang yang hari ini lagi bingung mereka mau kemana. Hari ini saya berdoa agar setiap engkau yang ada di ruangan ini, mari kita mau belajar
jadi orang yang punya belas kasihan. Praktek dua hal ini. Yang pertama lewat harta. Amin. Melihat ada kekurangan, engkau bertindak. Yang kedua, saudara punya teman-teman yang lagi ngalamin kesukaran. Mereka nggak tahu mau kemana, mereka nggak tahu mau lakukan apa, mereka lagi butuh pertolongan. Dan hari ini saya mau saudara, engkau punya hati Yesus, belas kasihan datang kepada mereka. Ada amin saudara? Hari ini berapa banyak yang mau dan rindu hari ini compassion heart ada dalam hidup. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Bagi Anda yang tidak menghadiri Value Class tanggal 9 Mei, Anda dapat menyaksikan rekaman sesi tersebut dengan mengakses channel YouTube Abalov Barat. Wah, gue nggak tahu ya. Kayaknya kan ada dua semua ya. Iya. Sana aja. Iya. Kalian ngapain tadi di sana? Banyak jalan kayak bocor gitu. Mau nanya dong, ini gedung umurnya udah berapa lama sih? Nggak tahu sih. Udah lama banget. Pas aku masuk 2 tahun lalu juga ada yang gitu. Gue dari tahun 2008 tuh, kalau nggak salah gue pertama kali kesini, sampai sekarang belum direnovasi sih yang detik ini. Jadi ya wajar aja lah ya. Dan misalnya ada banyak jamur atau apa segala macam. Soal hujan pun jatuh gitu. Bukan ya? Bukan air hujan yang jatuh. Coba kalau misalnya kita lihat ya di situ tuh. Nah itu tuh coklat-coklat juga tuh jamur-jamur gitu, terus spot di tengah situ juga. Ada yang bocor di sini. Nah ini orang di situ. Iya sih udah kayak hujan tuh bocor semua. Moga-moga gedungnya cepet direnovasi deh. Amin. Berdoa aja masih supaya kita ibadahnya bisa Sudah 2 dekade kita beribadah di gedung Maisonet, dan Tuhan sudah melakukan banyak perkara yang luar biasa di tengah-tengah kita. Namun kita juga tahu sampai beberapa bulan yang lalu gedung ini belum menjadi milik kita. Tapi kabar gembiranya adalah tepat di awal bulan April kami telah menandatangani akta jual beli gedung ini, dan gedung Maisonet sudah menjadi milik Abalov Barat. Saya percaya Tuhan sedang menyiapkan setiap kita untuk sebuah gelombang yang baru, di mana ada banyak orang yang belum percaya akan datang ke tempat ini untuk mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus. Karena itu, saya mau mengajak setiap kita mendukung pembangunan rumah Tuhan di tempat ini, sehingga gedung Maisonet boleh dipersiapkan untuk kegerakan yang lebih luar biasa. Shalom jemaat Tuhan. Kami percaya jemaat Abalov Barat akan menjadi rumah Tuhan, seperti yang Yesaya 2 katakan, di mana bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Nah saudara, hampir semua jemaat Abalov telah memiliki gedung sendiri. Nah itu sebabnya saudara, kami Penatua dan Apostolic Team Ministry ingin mengucapkan selamat, dan kami bersuka cita sekali di mana saudara telah dikaruniakan sebuah gedung ibadah di Maisonet ini. Nah, kami percaya saudara, ini adalah musim yang baru bagi seluruh jemaat, dan doa kami Penatua dan Apostolic Team Ministry menyertai saudara semua sampai rencana Tuhan digenapi di dalam hidup saudara. Tuhan memberkati.
Ya, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan siang hari ini. Amin. Kasih kemuliaan sekali lagi dong buat Tuhan. Ini jemaatnya kedinginan atau nggak semangat ya? Kelihatannya menciut semua nih. Ya, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Tanggal 23 Mei jam 6:30 pagi akan diadakan prayer worship celebration. Jam 6:30 pagi hari Sabtu di Greenfield Maisonette lantai 4. Jadi bagi setiap kita yang rindu untuk bisa memuji, menyembah Tuhan dan berdoa bersama-sama, kita hadir. Ini diadakan di pagi hari. Nanti pukul 2:30 siang hari ini ya akan diadakan community leader empowerment. Di Greenfield Maisonette juga lantai 4 dari pukul 2:30 sampai 4:30. Jadi setiap kita para DCL, pelayan, pekerja bisa menghadiri juga supaya kita bisa mendapatkan suatu kekuatan yang baru yang akan disampaikan oleh teman-teman kita. Apa yang menjadi isi hati Tuhan kita mau tangkap bersama-sama. Ya. Dapat salam kemarin hari Sabtu, kami dan tim baru kembali dari Dusun Tikalong dan mendapatkan salam dari teman-teman di sana. Terima kasih buat dukungan doa dan dananya, itu sangat memberkati sekali. Jadi mereka sangat bersuka cita dengan apa yang kita lakukan dan mereka sangat senang sekali dikunjungi. Jadi saya itu sama tim 30 orang ya. Tapi Tony ngegelinding. Jadi saya, Elton dan Jeffrey, kami bertiga berangkat ke sana. Dikira beneran 30 orang. Ya maksudnya 30 Tony gelinding. Dan puji Tuhan, begitu sampai di hari pertama kami disambut dengan hujan deras. Elton bilang, waktu tahun yang lalu dia bawa jas hujan dan tidak terpakai. Dia beriman. Jadi saya pikir sama. Saya nggak bawa jas hujan, saudara. Tapi saya nggak lupa bawa plastik clip buat sarungin handphone saya supaya kalau kehujanan jangan rusak. Rupanya gadget lebih penting, malah saya lupa bawa jas hujan. Begitu sampai, itu kan jalan aspalnya putus. Jadi desa itu belum masuk, belum ada aspal sehingga listrik pun belum masuk. Jadi kita digoncengin naik motor, ya. Dan puji Tuhan. Itu jalanan licin sekali luar biasa. Jadi jalanannya itu seperti tanah liat. Jadi kita ngempot dan itu naik turun perbukitan. Di situ saya bilang, Tuhan, kuserahkan nyawa saya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya hanya bisa pasrah. Kenapa? Karena kalau kita takut tegang itu bahaya. Jadi kalau kita naik motor kita takut tegang malah jatuh. Jadi ada satu momen itu pas turunan saya kepleset, jatuh. Saya bangun. Jadi saya bilang, saya jalan aja deh Pak. Ya kan saya juga tahu diri ya, badan saya mungil begini. Daripada dia setengah mati, saya bilang saya jalan. Jadi begitu saya jalan, itu saya langsung terpelanting, kaki saya langsung kenceng, jatuh lebih kenceng, aja. Saya coba jalan lagi, jatuh lagi. Rupanya jalan kaki aja sulit. Itu licin banget. Terus saya berpikir, puji Tuhan. Selama ini saya pikir, Tuhan kasih saya bemper pegas yang seperti ini buat apa ya? Saya pikir, ternyata setelah 40 tahun saya sadar ini untuk Tikalong. Jadi begitu jatuh, boom, jess. Gak ada luka sama sekali. Lihat saya masih sehat walafiat. Puji nama Tuhan. Terus saya dikuatin kata Tuhan, orang benar 7 kali jatuh bangkit, kamu baru 3 kali. Amin. Terus saya mikir, apa masih ada 4 kali lagi? Ternyata enggak loh, 3 kali cukup puji Tuhan. Jadi saya banyak mengalami hatinya Tuhan sampai di sana. Karena jadi di sana kalau kita mau komunikasi itu cuma ada satu spot di jendela, di samping mimbar tuh ada jendela, dan satu spot itu kita taruh handphone kita, itu nggak boleh gerak, nggak boleh geser. Jadi kalau geser sinyalnya hilang. Dan hanya bisa handphone yang cuma bisa telepon dan SMS. Jadi yang kayak canggih-canggih gini nggak ada sinyal, sulit. Jadi kalau saya telepon istri saya begini. Saya gerak dikit hilang, saya begini. Jadi kita semua gantian begini, selesai. Akhirnya sulit, suara pun hilang-hilang gitu lah. Tapi tahu nggak saudara,
Sinyal handphone sulit, tapi sinyalnya Tuhan kenceng banget. Itu hari pertama saya tidur, saya gelisah luar biasa. Tuhan banyak sampaikan pesan-pesan. Saya bilang, aduh Tuhan, udah 10:30, besok aja kenapa? Karena itu listrik dinyalakan dari jam 6, jam kurang lebih 9:30, jam 10, setelah itu dimatikan. Total blackout gitu loh. Jadi benar-benar, ya saya juga udah persiapan, jadi saya bawa senter, bawa apa gitu. Tapi kan saya pikir, aduh ini capek, besok mau ada ministry. Dan Tuhan banyak sampaikan pesan-pesan. Saya catat semua pesan Tuhan selama 2 jam. Setelah saya catat, saya taruh dan saya langsung tidur dengan nyenyak. Jadi benar-benar saya pikir, iya ya, sinyal Tuhan tuh kenceng. Karena kita di sana gak banyak distract, kita fokus. Saya pikir kenapa di rumah saya apa kurang canggih, kurang kenceng sinyal Tuhan gitu loh. Sampai harus jauh ke pedalaman desa, Tuhan harus menyatakan. Tapi Dia Tuhan, Dia yang punya kuasa ya, Dia mau sampaikan apa-apa itu wewenangnya Tuhan. Jadi saya mau menginkorek sama seperti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kaseno, miliki hati Yesus. Karena itu yang penting. Kalau kita memiliki hati Yesus, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa melakukan hal-hal yang gak kepikir. Itu banyak sungai-sungai yang cuma papan. Saya bilang haleluya gitu loh. Itu motor lewat di papan itu, kalau jatuh saya bilang selesai sudah. Saya benar-benar sudah pasrah. Benar, tanya Elton, saya udah gak sempat takut. Saya bilang, ini takut malah bahaya. Sekarang saya pasrah aja. Jadi mau dibonceng kayak bagaimana, saya pasrah. Disuruh turun, saya turun. Disuruh naik, saya naik. Dia bilang, Pak turun, saya turun. Pak naik, saya naik. Benar-benar, tapi perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan yang kirim, Tuhan yang akan jaga kita. Tuhan yang akan lindungi kita dengan sempurna. Ya, kita baca ayat firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan di Filipi 4 ayat 19. Sudah dapat semua, saudara? Kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 19, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bangkit.